Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang wawancara dan penampakan alam serta cara pemanfaatannya. Untuk itu, simak baik-baik, tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa kembali dalam pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Kali ini kita akan mempelajari tentang wawancara dan kenampakan sumber daya alam ataupun kenampakan alam. Sekarang wawancara, mungkin kalian dulu pernah di kelas 3 tentang wawancara. Sekarang di kelas 4 kita ulang kembali. Apakah yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Sekarang, apakah tujuan dari wawancara? Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Apakah yang dimaksud dengan pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Sedangkan apakah yang dimaksud dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Itulah pengertian dari wawancara dan pewawancara. Untuk selanjutnya silakan dilihat di pulpena tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara dan sikap yang harus diperhatikan oleh orang yang melakukan wawancara. Bagaimana perilakunya dan bagaimana sikapnya, silakan dilihat di pulpena, yaitu tentang tata cara melakukan wawancara. Selanjutnya kali ini kita akan mempelajari tentang kenampakan alam, yaitu pada muatan IPS. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang tampak di alam atau segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Itu adalah pengertian dari kenampakan alam. Kenampakan alam itu terdiri dari kenampakan alam berupa daratan dan berupa perairan. Sedangkan kenampakan alam berupa daratan itu diantaranya yang pertama adalah dataran tinggi, kemudian dataran rendah, dan untuk kenampakan alam berupa perairan yaitu diantaranya pantai. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Itu adalah pengertian dari dataran tinggi. Dataran tinggi ini bisa berupa gunung, perbukitan, dan sebagainya. Contohnya ada pegunungan Bromo, kemudian pegunungan Semeru, dan sebagainya. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan
teh, kopi, dan kinang. Peternakan yang umumnya berada di dataran tinggi yaitu peternakan sapi perah atau sapi penghasil susu. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi umumnya petani atau peternak. Contoh dataran tinggi yaitu diantaranya dataran tinggi Goya yaitu berada di Aceh. Kemudian dataran tinggi Muler di Kalimantan Barat dan dataran tinggi Puncak yaitu di Bogor. Kemudian yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan untuk keperluan berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi, tebu, kemudian karet, dan kelapa sawit. Ya, itu adalah tanaman yang cocok di dataran rendah. Sekarang contoh hewan ternak di dataran rendah yaitu ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Kemudian kenampakan alam yang dari perairan yaitu pantai. Pantai atau pesisir adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi, ada pula pantai berupa tebing yang curam. Di antara pemanfaatan pantai yaitu yang pertama adalah budidaya ikan, yaitu ikan tambak berupa udang, cumi-cumi, atau bandeng, atau mujair. Itu adalah budidaya ikan di tambak. Kemudian pantai juga bisa dimanfaatkan sebagai pertanian garam, yaitu penghasil garam. Garam itu adalah berasal dari air laut yang diendapkan karena dikeringkan airnya, kemudian sisanya endapannya berupa garam. Kemudian pemanfaatan berikutnya yaitu untuk pertanian rumput laut. Rumput laut ini bisa digunakan berbagai macam produk, bisa untuk pengolahan makanan ataupun kosmetik dan sebagainya. Setiap pemanfaatan pantai berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu tadi anak-anak, yaitu tentang kenampakan alam.